Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas. Kali ini kita akan lanjutkan kembali pembuatan fitur CRUD pada aplikasi sistem blok sederhana kita. Setelah sebelumnya kita sudah membuat tampilan UI untuk bagian dashboard kita, sambil juga menampilkan data post dari user yang sudah berhasil login. Dan fitur tersebut sebetulnya sudah merupakan bagian dari CRUD, yaitu fitur read-nya. R-nya. Jadi masih ada 3 lagi, yaitu create, update, dan delete. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fitur create, yaitu untuk menambahkan data post ke dalam database kita. Yang sebelumnya kita udah pernah coba menggunakan Tinker ya, teman-teman ya. Sekarang kita benar-benar akan melakukan itu lewat dashboard kita. Nah, dan untuk fitur create ini, akan saya bagi menjadi 2 video, supaya nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah kita akan membuat formnya dulu, beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baru di video berikutnya, kita akan tambahkan fitur validasi, dan akhirnya kita akan insert datanya ke dalam database ketika sudah oke. Oke, jadi buat kalian yang udah nggak sabar, kita akan langsung aja masuk ke materinya. Baik teman-teman, jadi yang pertama kali akan kita lakukan adalah kita akan tambahkan dulu tombol untuk menambah postingan di sini ya. Jadi silakan teman-teman boleh buka lagi codingannya. Kita akan arahkan ke halaman post kita yang ada di folder resource, views, dashboard, post, lalu kita pilih yang index. Oke, kita tutup dulu sidebarnya. Kita akan tambahkan tombolnya di atas tabelnya teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke dalam div-nya. Kita akan bikin di sini sebuah tombol pakai tag A yang mengarah ke halaman dashboard, URL-nya ya, lalu post, lalu slash kita akan arahkan ke route yang namanya create ya, agar nanti bisa diambil oleh route resource kita untuk menampilkan form tambah data post-nya. Ini udah default ya. Kalau kalian mau bikin form untuk tambah data, itu create diarahkannya. Terus nanti di sini tulisannya adalah create new post misalnya ya. Coba kita lihat dulu. Save, kita balik ke sini, kita refresh. Nah, ada di sini. Sekarang kita akan ubah dia menjadi sebuah tombol. Teman-teman boleh kasih kelas, kita kasih aja btn, lalu kita kasih warna biru aja. Jadi btn primary. Terus kita kasih margin bottom-nya 3 supaya ada jaraknya. Nah, begini ya. Jadi kalau diklik, nanti dia akan masuk ke create. Ini masih kosong karena di dalam controllernya itu kita belum isikan apa-apa. Tapi teman-teman lihat di sini tidak 404. Kenapa nggak 404? Karena sudah ditangani sebetulnya ya. Ini ada di controller kita. Kita tinggal buka dashboard post controller. Nah, ini ada di sini create. Ya, jadi sekarang di sini silakan teman-teman buka. Kita akan arahkan ke sebuah view. Jadi kita return view. Nanti kita akan bikin di dalam folder dashboard. Lalu di dalam folder post. Begini, namanya create. Oke, sip ya. Kita kasih titik koma dulu. Sekarang kita bikin filenya. Kita arahkan ke dalam folder post. Kita klik kanan di sini, create new file. Kita kasih nama create.blade.php. Kita tutup lagi sidebarnya. Di sini kita akan tulis extends dulu, seperti biasa. Kita akan extends ke layout dashboard kita. Ya, teman-teman boleh kasih dashboard.layouts.main. Lalu kita bikin section di sini yang namanya container dan kita tutup end section. Sekarang isinya apa? Isinya gimana kalau kita contek dulu dari yang halaman index saja ya. Jadi kita ke halaman index, kita akan copy dulu judulnya yang div bawaan dari template kita. Ya, kita boleh copy, pindahkan ke sini. Terus kita ganti H2-nya jadi create new post. Oke. Kita kasih huruf besar aja. Kita lihat dulu. Nah, sekarang udah ada ya. Nah, ini teman-teman kalau misalkan link my post-nya mau tetap aktif, ini kan sekarang kita udah nggak di halaman my post lagi ya. Kalau my post ini aktif, tapi kalau create new post, dia jadi hitam. Kalau teman-teman pengen bikin dia tetap aktif, kita akan ubah dulu sidebar-nya. Jadi boleh buka sidebar. Nah, ini kan dia ada di halaman post. Tapi kalau saya tambahkan di sini wildcard, sebuah bintang, nah, nanti dia akan melihat apapun yang ada setelah tanda post akan membuat halaman ini aktif. Jadi karena create itu adalah sub dari post, create dan update ya nanti ya. Saya pengen bikin link ini tetap warna biru. Tuh, ya. Jadi apapun yang ada setelah tanda post ini akan membuat dia aktif. Kalau pindah ke dashboard, karena dia bukan post, dia tidak aktif. Kalau mau melakukan ini silakan, tapi kalau enggak, ya ini dihapus lagi aja. Ya, kalau sudah ini boleh di close lagi.
Sekarang kita akan bikin di bawah sini adalah formnya. Ya, teman-temannya bagaimana cara kita nambahin form untuk postingan kita. Nah, ini seru nih teman-teman ya. Yang pertama kita contek dulu dari Bootstrap. Silakan dibuka getbootstrap.com. Terus kita ke Docs, cari dokumentasi dari form ya. Scroll di sebelah kiri ada submenu form, terus kita ke form control. Nah, ini ada untuk email dan juga text area ya. Kita butuh emailnya aja, karena nanti text areanya nggak akan pakai text area default, tapi kita akan pakai sebuah WYSI/WYG editor. Kita lihat nanti ya. Sekarang kita copy dulu aja. Kita simpan di bawah sini. Oh, tapi ini belum ada formnya ya, teman-teman ya. Kalau gitu kita jangan copy yang ini deh. Kita copy di bagian overview aja. Di overview, nah kita copy yang ini aja nih. Yang email dan password. Kita butuh ada formnya supaya nggak perlu copy-copy lagi. Klik copy. Ya, ini kita ganti aja. Begini. Coba kita lihat dulu ya. Save dulu, kita lihat di sini. Kita klik create new post. Nah, ini sudah ada. Tapi kayaknya terlalu penuh ya. Saya pengen bikin dia nggak terlalu penuh lah. Kan pasti ngisinya juga nggak akan terlalu panjang. Gimana kalau kita bungkus form ini, kita simpan ke dalam sebuah kolom. Jadi saya mau bikin div yang kelasnya kolom. Kita kasih large 8. Begini. Sehingga formnya bisa saya pindahin ke atas, di blok aja, terus pencet ALT atas. Ya, terus kita buka lagi. Jadi kalau kita lihat, sekarang nggak terlalu panjang, tapi kalau misalkan nanti dibuka di halaman atau device yang lebih kecil, nah dia penuh. Ketika dibuka di device yang large, nah baru dia akan seperti ini ya. Cukup lah. Oke, sudah. Tinggal kita edit. Kita edit dari mulai formnya dulu ya. Untuk formnya, ini metodenya pasti post. Jangan get ya. Terus untuk actionnya ini akan mengarah ke route yang akan mau proses ini. Yaitu /dashboard/post. Nah, ini digabung dengan metode post itu akan mengarah ke metode store. Udah otomatis. Kalau kita pakai resource. Jadi enak banget, nggak perlu bikin lagi di webnya. Semua udah ditangani. Begitu halamannya ke sini, metodenya get, dia langsung ke index. Begitu halamannya ke sini, dia metodenya post, langsung diarahkan ke store. Begitu halamannya ini, metodenya put, nanti dia akan mengarahkan ke update. Begitu URL-nya ini, metodenya delete, dia akan mengarahkan ke destroy. Ya, jadi ini udah enak banget. Selanjutnya, di bawahnya jangan lupa kalau kita menggunakan form, kita kasih sebuah directive CSRF untuk menangani cross-site resource forgery, seperti yang udah kita lakukan di halaman registrasi. Terus kita edit satu persatu bagian label dan inputnya. Ini untuk yang pertama, labelnya akan kita kasih title ya. Title, email address-nya kita ganti jadi title. Tipenya jangan email, ini adalah teks biasa. Kelasnya biarkan, ID-nya udah tadi, ini kita hapus dulu. Area describe by-nya. Terus yang di bawah sini, ini kita hapus dulu deh. Ini buat nulis yang di bawah ini ya. Kita boleh hapus dulu, karena nanti kita akan pakai validasi buat munculin kalau ada error. Jangan lupa kita kasih name. Name-nya apa? Title juga. Oke, itu untuk yang pertama. Kayaknya untuk password ini bisa kita hapus. Untuk checkbox bisa kita hapus. Kita akan duplikat untuk membuat slug. Ya, jadi ini slug. Kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Supaya keseleksi empat-empatnya. Kita ganti jadi slug. Escape, paling ini kita ganti huruf besar deh. S, gitu ya. Tipenya teks, form control, ID slug, name slug. Sudah, coba lihat dulu. Save, balik ke sini. Oke, cukup ya. Terus paling tombolnya kita ganti jadi create post. Oke, berikutnya. Sebelum kita bikin elemen input lain, kita butuh ada kategori, terus kita butuh ada buat nulisin bodinya ya. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita akan coba bikin slug ini menjadi otomatis. Jadi saya pengennya gini. Jadi kalau misalkan kita isikan sebuah judul, misalkan saya tulis judul blognya adalah Web Programming Unpas. Huruf W-nya besar, P-nya besar, Unpasnya huruf besar semua, dan ada spasi. Nah, saya pengen ketika saya pencet tab atau saya pindah fokus ke tab yang lain, otomatis dibikinin. Jadi gini. Jadi nggak perlu mikirin slug-nya lagi. Saya pengen otomatis dibikinin sama si aplikasinya. Nah, gimana caranya? Kita butuh bantuan sebuah package ya di dalam Composer. Nanti kita akan tarik atau kita download yang tugasnya memang untuk membuat slug. Jadi kita nggak perlu bikin sendiri ya. Teman-teman boleh cari atau googling namanya eloquent
sluggable. Nah, ini sluggable. Nah, pasti ketemu di Google yang paling pertama dari CVBrock. Ini akan kita pakai. Ini keren banget. Otomatis bikin Slug buat kita beserta fitur-fitur lain ya yang akan kita coba nih. Gimana cara pakainya? Nanti kita lihat ada di sini. Kita bisa lihat di bagian installation di bawah. Ini support untuk Laravel versi 8 ya. Sekarang kita lagi di versi 8, jadi aman. Cara manggilnya, kita install dulu di dalam package kita lewat Composer. Nanti kita ketik ini di terminal kita, terus otomatis udah bisa langsung kita pakai ya. Jadi kita copy aja, kita balik ke VS Code kita buka terminal yang ada di dalam sini aja ya, Control backtick, terus kita paste ke sini. Oke, coba kita enter. Kita tunggu aja proses instalasinya. Oke, kalau sudah, tadi kita lihat ada warning ya. Oh, ini katanya kita punya satu model yang nggak sesuai dengan standar, yaitu model post underscore. Ini memang model sementara aja ya. Teman-teman kalau mau menghapus ini boleh, mau dibiarkan juga boleh. Tapi sisanya udah nggak ada masalah, semua udah beres. Sekarang cara pakainya gimana? Ini kita close, coba kita balik lagi ke GitHub-nya. Caranya nih, kita lihat. Yang pertama kita harus update dulu model kita, cari model mana yang mau pakai slug-nya. Nah, kebetulan sama nih model kita yang mau pakai namanya post juga. Jadi caranya kita tulis dulu namespace-nya, kita include-kan ini di atas model post, terus kita panggil traits-nya supaya bisa dipakai. Nah, jadi ini di-copy, ini juga nanti di-copy, lalu kita harus bikin sebuah metode yang namanya sluggable. Terus nanti kita lihat di sini, return-nya ini tetap kita biarkan slug, terus di sini source-nya mau ngambil dari field apa di dalam tabel post kita. Kebetulan, di dalam tabel post kita, nama judul blognya juga sama, title. Nah, kalau kalian bukan title, ini ganti ya. Tapi karena kita punya title, kalau kita masuk ke post nih ya, kita masuk ke post. Nah, ini title. Kita pengen bikin slug-nya, otomatis dibikinin dari title. Nah, ini title. Berarti pas banget, ini tinggal kita copy aja. Ya, silakan buka codingannya lagi. Kita buka model post-nya, Ctrl-P, cari post. Yang atas ini. Nah, di sini mulai dari atas dulu ya. Kita copy dulu namespace-nya. Kita simpan di sini. Mau di atas juga boleh. Ini urutannya nggak pengaruh. Kita copykan juga trait-nya. Ya. Atau kita mau kasih koma aja di sini ya. Kan kita udah punya trait hash factory. Kita kasih koma. Sama aja. Oh, ini kenapa? Oh, karena belum kita pakai. Jadi kalau trait itu wajib kita bikin metodenya. Kita baru panggil trait-nya, tapi metodenya belum bikin tuh. Di sini belum implement method sluggable. Nah, karena kita belum copy nih. Ini kita copy dulu. Ya, balik ke sini, kita simpan di paling bawah aja, di bawah get route key name kita. Kalau sudah save, pasti sekarang errornya udah hilang. Ya, oke, sudah. Ini udah bisa kita pakai. Sekarang cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya, karena kita pengennya pada saat kita mengetikkan judul, lalu pada saat kita pindah inputan ke sini, otomatis dibuatkan. Nah, itu mau nggak mau kita mesti pakai JavaScript. Kita butuh melakukan ini dengan Ajax ya. Atau nanti kita pakai Fetch API deh. Supaya otomatis begitu kita tab, dia manggil metode sluggable, otomatis ambil title-nya, terus ubah jadi slug. Nah, berarti kita butuh JavaScript, kita bisa balik ke create, ya. Kita bikin di bawah sini aja lah ya, sebelum end section, kita bikin script di sini. Ya, mudah-mudahan teman-teman tahu caranya menggunakan Fetch API. Ya, kalau misalkan masih belum paham, bisa cari aja Fetch API JavaScript. Nah, saya biasanya baca tutorial dari developer Mozilla, atau kalau teman-teman udah ngikutin playlist mengenai JavaScript lanjutan, di situ juga kita pernah bahas, ya. Cara pakainya begini, simple banget. Mau pakai XML HTTP request, versi Ajax juga boleh, tapi saya pengennya simple, jadi akan pakai fetch aja. Oke? Jadi yang pertama gini, kita butuh untuk mengambil dua input ini ke dalam JavaScript-nya. Input ini diambil buat ngambil judulnya, input ini diambil buat ngisikan slug-nya. Ya, jadi kita punya dua buah cons. Ambil dulu title-nya, kita pakai document.querySelector. Begini, kita ambil pakai ID ya. Kebetulan kita udah bikin ID nih. Title sama slug, jadi caranya tinggal kasih tanda pagar, title. Udah, terus kita bikin lagi cons
slug document dot query selector. Sekarang ini tanda pagar slug. Oke, selanjutnya apa? Sekarang kita akan bikin sebuah event handler yang menangani ketika yang kita tuliskan di dalam title itu berubah. Berarti kita butuh eventnya on change ya. Caranya gini, kita kasih title, lalu add event listener. Kita kasih ketika eventnya adalah change. Sebenarnya kalian bisa pakai on key up, tapi itu pemanggilan fetch-nya nanti ketika kita ngetikin sesuatu. Jadi satu tombol langsung request. Tapi kalau kita mau nunggu selesai dulu, terus kita pindah tab, kita pakainya change supaya nggak terlalu sering pemanggilannya ya. Terus kita kasih di sini callback-nya. Function apa yang kita lakukan ketika title berubah isinya. Nah, di sini baru kita akan gunakan fetch. Oke, jadi fetch itu memiliki parameter URL-nya. Kita mau nge-fetch data dari mana? Nah, kita akan nge-fetch data dari metode yang akan kita buat di controller dashboard ini. Jadi nanti di bawah kita akan bikin satu metode baru yang tugasnya untuk menangani ketika ada permintaan slug. Ya, jadi nanti ceritanya kita akan bikin di sini public function, misalnya check slug gitu ya, yang nanti akan mengambil request. Request itu akan didapatkan ketika kita berpindah tab, akan mengambil isi dari inputan title-nya. Jadi request. Nah, terus nanti isinya apa gitu ya. Ini belakangan kita isi. Jadi nanti kita akan cari routes-nya buat ngarah ke sini. Jadi misalnya gini, kalau ada request ke dashboard /post / misalnya create slug begini, maka kita akan ambil isinya. Jadi pakai then, karena fetch ini bentuknya promise, harus kita ambil dulu isinya. Nanti responsnya itu akan kita jalankan ke dalam metode JSON. Jadi response JSON, karena yang dikirim nantinya adalah JSON, nanti akan kita ambil. Nah, kebetulan JSON ini masih bentuknya promise. Berarti harus kita kasih then lagi. Nah, misalkan nanti yang dikembalikan dalam bentuk data ya. Nanti data ini akan mengganti si slug value kita. Slug value ini adalah isi dari inputan ini. Kan slug-nya itu elemen inputnya, titik value-nya itu isinya. Nah, nanti value-nya itu akan ngambil dari data yang nama propertinya slug. Nanti kita akan bikin supaya nama propertinya slug. Karena yang dikirimin itu bentuknya objek, pasangan antara key dan value ya. Nah, jadi ceritanya gini, fetch-nya sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat dulu routes untuk ini. Oke? Ini mudah-mudahan jadi masuk akal ketika kita udah bikin semua komponennya. Sekarang kita bikin dulu routes-nya, kita simpan di atas sini aja lah ya. Karena bukan merupakan bagian dari resource, ya kita harus bikin manual. Jadi route, ketika ada request dalam metode get, ke URL /dashboard /post /check slug ya, atau namanya bebas ya, sebetulnya nggak check slug juga boleh ya. Nanti kita akan panggil controllernya. Jadi cara manggilnya manual seperti ini, dashboard post controller _2 kelas metodenya apa. Nah, tadi metodenya adalah check slug. Oke, kalau kalian mau kasih middleware auth juga boleh. Supaya nggak bisa diakses oleh user yang belum login. Walaupun kayaknya kecil kemungkinannya ini bisa diakses karena ini adalah utility function aja. Nah, udah. Jadi ini udah manggil. Oh, tapi kita belum ngirimin datanya ya, teman-teman ya. Jadi kita harus kirimin dulu datanya ke sini. Supaya bisa diambil oleh request-nya. Caranya gimana? Kita kasih aja di sini nih. Kita kasih datanya. Karena menggunakan get, kita bisa kirim title. Itu berisi title titik value gitu. Jadi apa yang kita isikan di dalam title akan masuk ke metode ini, diolah oleh metode ini, dikembalikan datanya sebagai slug. Jadi inputnya title, outputnya slug. Nah, sudah, tinggal kita bikin nih apa yang ada di dalam check slug-nya. Jadi dalam sini kita akan bikin dulu slug-nya, itu berisi, kita akan panggil si service-nya yang ada di sini nih. Kita butuh
Nah, ini dia, slug service-nya. Jadi slug service ini kita copy aja lah ya. Teman-teman boleh balik ke sini, copy aja. Ini cara mengubah service-nya. Oh, ini error karena kita harus use dulu ya. Ini kita harus use dulu, boleh di-copy aja. Kita simpan di atas controllernya. Kita simpan di sini. Sudah, balik lagi. Kita baca dulu nih slug service-nya. Jadi create slug, ngambil dari kelas post, kebetulan sama nih kelas post. Terus ngambil field-nya slug, ya, supaya nanti diubah ke field slug. Terus title-nya apa? Nah, ini yang harus kita ganti. Ini akan ngambil dari request. Ya, request tuh ngambilnya dari sini. Nah, ini request yang key-nya title. Karena dia ada di URL, bisa diambil title. Oke, nanti slug akan berisi hasilnya, apapun yang sudah diambil dari si title ini. Bahkan nanti kerennya, dia akan ngecek di database kita, udah ada belum slug yang sama. Karena slug itu kan harus unik ya. Pengecekan uniknya udah dikerjain nih sama si library ini. Nah, kalau sudah, kita balikin. Kita return sebagai response. Kita kasih dalam bentuk JSON, ya, supaya nanti bisa diolah sama metode JSON yang ini. Dalam bentuk JSON, yang isinya berupa array asosiatif, yang key-nya slug, isinya slug. Ambil dari sini. Jadi masuk sini, udah bentuknya slug. Oke, dikirim ke sini. Terus setelah promise-nya resolve, data slug ini masuk sebagai value di inputan kita di sini. Oke, mudah-mudahan teman-teman flow-nya paham nih ya. Kita lihat, berhasil nggak? Coba kita balik sini, kita refresh dulu. Sekarang kita misalkan pilih Web Programming Unpas, terus pencet tab. Oh, harusnya muncul di sini. Kenapa tidak muncul? Coba kita lihat dulu. Dashboard, post, oh ini dia. Ini mungkin teman-teman dari tadi udah lihat ya. Harusnya bukan create slug, karena kita di sininya apa? Check slug. Waduh, salah ya. Sorry teman-teman. Ini check slug, makanya route-nya nggak kepanggil. Check slug. Create slug adalah nama metode di library-nya. Ini adalah metode yang saya bikin sendiri. Ya, pasti dari tadi udah tahu nih. Check slug, kirim ke sini, manggil check slug. Yang ini. Baru nama metode yang dari service-nya create slug. Nah, ini harusnya udah jalan lah. Ya, kita lihat. Refresh lagi. Kita coba Web Programming Unpas. Tuh, otomatis. Sudah berubah. Kalau saya tambahkan, coba pencet tab, tuh, otomatis dibuatkan. Teman-teman boleh bikin slug-nya ini read only, ya, atau disable, nggak bisa diganti. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen bikin si usernya punya kendali atas slug-nya, nah ini boleh dibiarkan begini aja, nggak usah dibikin read only. Kalau mau bikin disable bisa juga ya. Disable form control. Misalnya seperti ini nih, klik disabled, nah ini. Jadi caranya tinggal dikasih disabled read only. Nah, di sini kita scroll ke atas, slug-nya disabled read only. Read only-nya ada spasinya nggak ada? Read only. Jadi Web Programming Unpas ini nggak bisa diedit. Tapi kalau pengen bikin bisa diedit, ini hapus saja. Oke, mantap ya. Itu untuk slug-nya, keren. Sekarang kita akan bikin untuk kategori. Nah, untuk kategori, saya mau bikin menggunakan select. Kita balik lagi ke Bootstrap-nya, pilih select. Nah, ini kita copyin aja select-nya. Kita copy ya, tapi nggak ada ininya ya. Ini kita duplikat dulu deh. Block, alt, shift bawah, terus ganti isinya. Inputnya kita ganti jadi select yang tadi. Kalau udah di copy, tinggal di paste aja. Sekarang kita ganti labelnya untuk kategori. Ini kategori. Terus form select, nah ini hapus saja defaultnya, kita ganti jadi name, namanya kategori ID ya, karena kita butuh ID-nya. Terus ini optionnya hapus aja, optionnya juga kita sisakan satu ya, ini supaya nanti kita akan looping dari tabel kategori. Nah, kalau kita pengen bisa looping dari tabel kategori, itu caranya teman-teman boleh include-kan kategorinya di controller dulu. Nanti kita kirimkan ke metode create-nya. Oke? Jadi kita panggil dulu modelnya. Ini duplikat aja. Duplikat, alt shift bawah, ganti post-nya jadi kategori. Terus kita kirimin di metode create. Sini.
ya, kasih koma, kasih array, enter. Ini namanya kategoris, jamak ya. Kita ambil dari model kategori, kita ambil all, supaya semuanya keambil. Sekarang kita looping di sini. Di sini kita kasih for each, kita masukin ke dalam. Terus ini tulis kategoris as kategori, value-nya ini ID-nya. Jadi kita buka blade, lalu $kategori ID, dan tulisannya itu kita tulis kategori name. Sudah, kita lihat coba. Save dulu, refresh. Nah, udah ya. Web programming, web design, personal. Sip. Oke, kategori sudah. Sekarang, nah ini satu lagi yang keren. Kita butuh sebuah editor untuk nulisin bodinya. Loh, kenapa excerpt-nya dilewat, Pak? Nanti excerpt-nya itu akan saya bikin supaya dia langsung ngambil beberapa kata dari body. Biar gampang aja ya. Gimana caranya? Sekarang, kita mau cari dulu sebuah editor yang namanya Trix Editor. Nah, ini ada namanya Trix Editor dari developer yang bikin Basecamp, kalau teman-teman tahu ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, teman-teman bisa pakai CK Editor atau editor yang lain. Tapi menurut saya Trix ini cukup simple lah ya. Nanti tampilannya ada seperti ini. Walaupun ada tombol untuk nambahin file, tapi ini nggak akan kita pakai. Ya, asumsinya fitur ini belum bisa kita pakai lah gitu ya. Nanti Trix Editor ini membuat kita bisa nulis blognya, ada formattingnya, bisa bold, italic, strike through, ada linknya, bisa kita perbesar hurufnya, bisa pakai list, dan seterusnya. Jadi ada formatnya. Dan yang penting, cara makainya gampang banget. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung pakai aja? Teman-teman boleh klik View on GitHub. Ya, ini URL-nya trix-editor.org. Sebenarnya kalau tadi teman-teman googling Trix Editor, ini yang paling atas, itu udah GitHub-nya. Sama aja. Ya, ini kita close dulu. Sekarang kita lihat cara pakainya gimana. Ini gampang banget nih. Yang pertama, itu kita tambahkan dua baris ini di atas HTML kita, di atas view kita di bagian head, mengarah ke file trix.css dan trix.js. Nah, ini dapat dari mana? Nanti kita download di sini. Nanti kita download ya. Terus abis itu tinggal kita bikin si editornya dengan menuliskan ini di dalam view kita. Tuh, jadi kalau kita punya form, kita akan bikin Trix Editor dan kita bikin sebuah input yang tipenya hidden. Di mana ID-nya ini berpasangan dengan input dari Trix Editor. Ini harus sama. Jadi kalau misalkan nanti nama dari input kita adalah body, nah ini diisi body, ini diisi body. Terus, udah deh selesai. Ya, semudah itu harusnya. Kita coba. Teman-teman arahkan ke atas, ke bagian code, kita download zip-nya aja. Kita simpan dulu di desktop misalnya ya. Kita simpan di desktop, kita buka. Nah ini, di desktop kita ekstrak. Terus kita lihat isinya. Kita lihat di folder dist atau distribution-nya. Nah, ini hanya dua yang kita butuhin, Trix CSS dan Trix JS. Yang core-nya nggak perlu. Ini kalau misalkan kita mau mengedit si editornya lebih lanjut ya. Tapi karena kita mau pakai aja, cukup dua ini. Silakan dibuka lagi folder dari application kita. Nah, ini dia. Folder coba Laravel, kita buka folder public. Kita kopikan dulu yang CSS. Buka CSS. Klik Trix-nya, kopikan. Selanjutnya, ke atas kita buka folder JS, kita copy Trix.js, simpan. Sudah, kita close saja, udah beres. Selanjutnya, kita copy yang tadi, dua baris tadi. Scroll ke bawah, ini kita copy di bagian head ya. Jadi silakan buka teman-teman di sini Ctrl P ke main blade yang ada di folder dashboard. Nah, ini di dashboard kita, scroll ke atas. Kita copy di sini aja ya. Kita kasih komentar dulu. Trix Editor. Simpan di sini. Kita arahkan yang benar. Ini berarti langsung aja ke folder public kita. /css/ yang ini /js/. Oke, supaya dia ngarah langsung ke sini, ke public Trix sama public JS. Oke, mantap. Save, close dulu. Selanjutnya, kita butuh di bawah sini. Kita duplikat lagi si div-nya, blok, terus alt shift bawah, kita hapus select-nya. Kita hapus select-nya,
Terus ini for-nya for body ya. Nanti kita lihat kita butuh label apa enggak. Ini kita tulis body. Baru di bawah sini kita kopikan formnya. Nah ini yang integrating with forms. Copy aja 2 baris ini. Formnya nggak usah karena kita udah punya. Blok Ctrl C, balik ke sini Ctrl V ya. ID-nya kita ganti body. Tipe hidden, name-nya kita ganti body juga. Input-nya kita ganti body. Supaya nanti apa yang kita tulis di sini itu masuk ke dalam inputnya, terus nanti dikirim ke controllernya. Kita lihat, save. Kalau balik ke sini kita refresh. Tuh, udah ada tiba-tiba ya. Si editornya nih keren banget. Jadi kalau kita misalkan nulis Sandika Gali pengen bold, tinggal di blok, bisa klik tombol ini atau langsung Ctrl B. Dia jadi bold. Nah, nanti tag boldnya kekirim ke dalam controllernya nanti. Ya, jadi udah mantep banget. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, saya mau hilangin ini nih, tombol dari file upload-nya. Supaya nanti orang nggak bisa iseng buat nambahin file upload. Itu kita harus lakukan 2 hal. Kita hilangin dari sisi CSS-nya, dan kita akan aktifkan fungsinya di JavaScript-nya. Ya, kita akan hilangkan dulu di CSS-nya. Teman-teman boleh tambahkan CSS di main, di sini. Karena hanya sedikit ya. Jadi kita bikin di sini sebuah tag style untuk mengakses si tricks toolbar-nya. Saya udah cari tag CSS-nya, itu kita bisa ambil tricks toolbar. Ini karena dia bentuknya sebuah tag ya. Ini kan tag dia. Nah, jadi kita ngambil tag ini, terus kita ambil data dash tricks button group. Ini semuanya itu adalah button group. Nah, kita cari untuk yang si file upload ini. Ini namanya file-tools. Jadi cari elemen ini, terus kita hilangkan dengan cara display none. Gini. Nanti dia hilang. Oke, jadi kita hilangkan. Nah, terus berikutnya, agar nggak jalan fiturnya, kita bisa kasih JavaScript. Kita simpan di bawah sini aja. Dan ini kita bisa panggil event listener lagi. Kita ambil dari dokumen, .add event listener lagi. Nah, sekarang eventnya ada yang namanya tricks file accept. Terus kita tinggal panggil callback-nya function yang ngambil event, gini ya. Terus kita matiin aja prevent default, gini. Supaya nggak jalan. Ya, kalau ini kita jalanin, nggak akan kelihatan apa-apa, tapi fitur tadi nggak akan bisa dilakukan. Oke, mantap ya teman-teman ya. Sekarang kita cobain isi dulu datanya. Ini kita belum nambahin validasi apa-apa. Kita cobain aja datanya kekirim apa enggak. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman lihat dari form kita, ini formatnya benerin dulu dikit. Nah, gini. Dari form kita itu kan dikirim ke dashboard post, ke sini, ke method store. Jadi di sini. Nah, di sini. Coba kita return request buat nangkep data yang dikirimin. Kita coba. Misalkan kita kasih judul, udah otomatis. Sekarang kategorinya web programming. Sekarang kita kasih, ini adalah judul. Ya, sembarang aja. Kasih bold. Terus di sini misalkan kita kasih lorem ya. Kita dari sini aja deh. Kita bikin new file. Kita tulis lorem, misalkan 100 kata. Oh, jangan lupa ganti dulu. Nggak bisa kalau nggak HTML. Baru kita bisa pencet tab. Nah, sekarang kita mau kasih ada spasinya begini. Ada enternya. Ini kalau kita copy, kita masukin ke sini, otomatis ada enternya. Nanti ini dikasih BR, otomatis sama si tricksnya. Ini misalkan mau cetak miring. Ini misalkan mau garis. Bisa ya, format ini bisa kita lakukan. Hurufnya mau dikasih gede, bisa juga. Kalau sudah, kita klik create post. Ini saya close dulu. Nah, lihat. Sekarang udah kekirim tuh ke halaman store-nya. Title-nya, slug-nya, kategorinya, kita pilih web programming, terus lihat body-nya. Ada tag HTML-nya di sini. Baik teman-teman, jadi itu tadi bagian pertama dari fitur Create Post kita. Kita udah berhasil membuat form dan beberapa fitur di dalamnya. Di video berikutnya kita akan lanjutkan lagi buat nambahin validasi untuk data yang kita masukkan ke dalam form, sehingga nanti kalau sudah oke semua, baru kita insert datanya ke dalam database. Jadi itu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.